Selamat bertemu kembali dengan saya Suharto STMPD, pengawas SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, saya melaksanakan kegiatan pendampingan maya virtual assistant dengan sekolah binaan, yaitu SMK Farming Padi. Dengan harapan melalui pendampingan maya ini di tengah pandemi COVID-19, target-target kinerja berkaitan dengan penyusunan dokumen kurikulum tahun pelajaran 2020-2021 juga tetap bisa berjalan sesuai dengan timeline yang sudah disepakati bersama. Baik, kita akan lihat dari konsultasi maya dengan SMK Farming Padi. Suara saya bisa didengar, Bapak pastinya ya. Dan ini akan saya share untuk untuk hasil dokumen yang SMK Farming buat. Ini akan saya share. Kemudian nanti bisa dipahami bersama. Jadi coba Bu Neng atau Bu Aida komen kira-kira di layar sudah ada 2 tampilan atau belum? Sudah ada tampilan itu Pak, cover Pak. Cover dan satunya untuk apa? Instrumen verifikasi. Oh, 2 sudah ya, artinya dua Excel dan nah ini ilmu baru saya itu, makanya kemarin saya pakai Zoom karena yang ilmu ini belum saya dapat gitu. Iya Pak Harto keren banget tuh Pak. Keren banget. Oh keren ya. Ya, karena saya belum bisa seperti itu. Tersanjung ya saya ya. Oke, kita akan mulai. Silakan di mute Bu Aida. Ini saya akan mulai untuk save SMK Farming Padi. Oke ya. Kemudian nanti saya akan simpan dulu untuk untuk hasil verifikasinya. Oke, dan tolong nanti farming. Oke. Baik, saya akan mulai dari halaman per halaman. Dengan demikian saya berharap bahwa kalau saya hanya lakukan secara sepihak lewat narasi, saya takutnya nanti terjadi miss ya. Kalau ini kan kita langsung buat penjaringan bisa mersani, dan nanti kalau Pak saja ada mau komen langsung bisa buka audio langsung komen ya. Oke. Kita mulai, mungkin Bu Aida bisa buka satu aja Bu Aida sehingga nanti langsung bisa komen sambil berjalan. Jadi dimulai dari cover. Ini cover mestinya berjudul dokumen kurikulum SMK Farming tahun pelajaran buku 1. Oke, sudah ada logonya SOK, kemudian sudah ada identitas komunikasi kalian, sudah ada alamat sekolah. Oke, saya beri nilai 3. Hanya nanti pada saat sudah selesai semuanya, di sini dikatakan bahwa covernya harus warna biru laut. Ya Bu Ika ya. Oke. Pak. Sekarang kita langsung lembar penetapan. Ini diketahui oleh menyetujui ketua komite dan sebagainya. Silakan nanti tanggalnya bisa menyesuaikan secara real kapan itu. Oke. Lembar penetapan. Oke. Kemudian lembar pengesahan nanti akan di-download dari EKTSP. Jadi nanti kita menunggu. Oke. Kemudian pernyataan sinkronisasi ini nanti tolong juga segera dimintakan. Pak, yang saya usul Pak. Bu Aida mute aja. Nanti kalau mau ngendikan baru diklik. Soalnya berisik Pak. Oh gitu ya. Ya enak Pak Harto sendiri yang bicara, Bu Aida di mute. Siap. Ya, oke. Sudah Bu. Oke, mute semua ya. Jadi nanti Bapak Ibu-ibu ada bapaknya ya, ibu-ibu nanti silakan
ini secara resmi ada Dudi yang diajak untuk sinkronisasi ya, sudah harus ada ada stempel dan tanda tangan dari yang bersangkutan. Oke, saya katakan ini lembar sinkronisasi sudah clear. Kemudian kata pengantar ini normatif, kemudian peraturan dan ini untuk standar nasional pendidikan SMP ini perlu diketahui, mungkin Bu Aida juga bisa mencatat sambil ya, di samping PP 19 sekarang kan ada Permendikbud nomor 34 tahun 2018, itu justru SMP yang digunakan untuk SMK, jadi itu justru lebih spesifik ya. Jadi nanti di samping ini adalah secara umum, nanti bisa dicantumkan Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang SMP untuk SMK dan MAK. Ya. Sudah mendownload sebenarnya Pak, sudah baca juga tapi. Itu dimasukkan. Kemudian sesuai dengan deskripsi di verbal, itu kan baik kalau kemudian diberikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi di dalam penyusunan dokumen KTSP. Ya bisa secara formal itu katakan Kepala Cabang Pendidikan Wilayah 3 Bapak Dr. Andes Sunoto MM. Kemudian mungkin juga bisa pengawas kalau memang diakui silakan dimasukkan. Kemudian Dudi, komite dan sebagainya akan lebih terkesan bahwa sekolah menghargai pihak-pihak yang terlibat di dalam penyusunan dokumen ya. Seperti di sini ada bahwa ucapan terima kasih ya kepada yang berkontribusi di dalam penyusunan dokumen KTSP. Tolong ditambahkan itu. Oke, jadi nanti saya beri 2 dulu poinnya. Kemudian daftar isi saya yakin nanti akan korelasinya dengan konten maupun halaman. Ini nanti juga harus diperhatikan. Kalau nanti halamannya ada perubahan, tentunya halaman di daftar isi juga harus ada perubahan. Oke ya, untuk daftar isi tentunya nggak ada masalah ya, karena hanya mengikut. Apalagi kalau yang otomatis, saya nggak tahu ini otomatis atau manual itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah latar belakang, undang-undang bla 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 sekian, oke, pendidikan ini, oke, peraturan dan sebagainya, kondisi nyata, oke. Saya berharap ini tidak terlalu bertele-tele, ya. Oke, potensi internal seperti apa, monggo, oke, dicantumkan di situ. Iya, karakteristik dan sebagainya. Yang sewu Pak, yang sewu kan ya. Katanya boleh. Boleh. Ya. Mian ngendikan tadi di situ diharapkan tidak bertele-tele. Lah, menurut penjenengan yang Mian lihat itu terlalu bertele-tele enggak Pak? Oke. Karena saya gini Pak, yang sewu. Saya itu sering mendengar Pak Harto berkali-kali bahkan jangan copy paste peraturan gini-gini kok soalnya sudah yang dipakai di situ aja, kan sering mengatakan demikian. Sehingga saya tuh kepo Pak. Bukan mengkepo orang lain ya. Punya farming, saya diskusikan sama Mbak Iza. Bu, punya kita tuh terlalu gitu enggak sih? Terlalu kakian bla 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 blanya apa enggak toh? Ya kami berdua merasa karena itu kami bahas berdua untuk yang dokumen 1 ini itu merasa sudah Pak, merasa nggak bertele-tele. Oke, gitu. Ya, terima kasih Bu. Jadi saya juga tidak terlalu harus menjustifikasi atau terlalu intervensi gitu ya. Hanya saya kadang-kadang melihat teman-teman itu terlalu melebar. Jadi bahkan kemudian tidak kontekstual dengan kondisi di lapangan karena mereka itu copy paste dari beberapa contoh dokumen KTSP di sekolah lain. Ini jujur saja ya. Kalau kami walaupun agak lambat Pak, tapi insya Allah tidak copy-paste dari manapun. Oke, ini tidak ada masalah ya. Jadi latar belakang sebelumnya kan berisi gambaran tentang kondisi nyata di lapangan seperti apa.
kemudian kondisi yang akan diupayakan untuk mencapai, karena bagaimanapun juga sekolah ini kan orientasinya pada pencapaian 8 standar nasional pendidikan. Yang ujung-ujungnya adalah bagaimana untuk bisa menghasilkan lulusan sesuai dengan standar kompetensi lulusan, kan begitu ya. Oke, saya kira saya terima ini ya, ibu dari Parmeng ya, karena memang ini justru saya senang apapun itu yang otentik, artinya yang asli gitu ya, pemikiran asli. Oke, sekarang masuk pada dasar hukum. Kita ada Undang-Undang nomor 20 oke, kemudian Undang-Undang nomor 23. Oke, kalau ini boleh copy paste sepanjang tidak terjebak pada beberapa peraturan-peraturan yang sudah dicabut ya. Kemarin ada beberapa yang sudah dicabut masih dicantumkan, bahkan double. Ini coba saya akan lihat. Oke, kemudian ini penilaian hasil. Nah, Peraturan Menteri nomor 2018 ini oke, kemarin ini baru saja muncul. Kemudian ini tentang aksara, ini tentang A, ini sudah 0607 sudah, kemudian KIKD sudah, revitalisasi oke, kemudian ini tentang literasi oke, kemudian KKNI oke, ya. Silakan nanti yang pergub tentang bahasa Jawa sudah, oke. Jadi silakan, jadi ini dasar hukum yang terkait dengan yang memang dilaksanakan di dalam dokumen KTSP, oke ya. Clear. Kemudian yang C adalah tujuan penyusunan KTSP. Oke. Nah, ini loh, saya senang kalau kemudian ini genuine ya, artinya dari pemikiran benar-benar dari tim pengembang kurikulum itu ya. Oke. Clear ya, jadi tujuan juga clear. Baik, demikian teman-teman, Bapak Ibu, sekilas tentang kegiatan pendampingan maya yang di dalamnya ada konsultasi, klarifikasi, konfirmasi, dengan harapan melalui cara ini kita menggantikan cara konvensional sehingga tidak ada lagi persepsi yang keliru, karena dalam proses kita dialog ada kesepakatan, ada kesepahaman antara pengawas, pembina, dan sekolah binaan. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan gambaran yang jelas, dan selanjutnya proses itu akan sama. Jadi kami menggunakan instrumen verifikasi. Di satu lain kita pakai dokumen yang dibuat, sehingga kita akan kita akan bandingkan. Jika ada sesuatu yang belum sesuai, kita akan diskusikan, kita akan berikan masukan kepada sekolah binaan. Terima kasih, tetap semangat, dan semoga kita benar-benar di tengah COVID ini kita tetap produktif. Terima kasih. Salam hebat.